Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Nabila dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 1, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang telah saya rancang sendiri, yaitu dalam bidang pelayanan dan jasa, yaitu adalah home care. Home care yang saya maksudkan di sini merupakan pelayanan yang akan dilakukan di rumah dalam bidang kecantikan seperti perawatan kulit wajah ataupun perawatan rambut. Kenapa saya memilih bisnis ini? Karena semuanya berawal dari sebuah masalah. Saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19, yang mana bagi sebagian orang masih enggan untuk melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Oleh sebab itu, saya di sini menghadirkan home care yang akan mempermudah bagi mereka yang ingin melakukan perawatan, namun cukup di rumah saja. Meski sebelumnya home care ini sudah banyak diterapkan oleh berbagai salon kecantikan, namun pada dasarnya, hal ini masih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, dan yang akan membedakannya saya nanti adalah saya masih melakukan dalam ruang lingkup kecil. Adapun visi misi dari home care yang akan saya ciptakan ini yaitu visi memberikan pelayanan perawatan kulit wajah dan rambut yang berkualitas tinggi dan sesuai syariat Islam. Misi menggunakan produk BPOM dan halal, menjamin kepuasan pelanggan melalui layanan terbaik, menggunakan peralatan salon yang higienis, menggunakan tenaga ahli profesional. Target pemasaran untuk saat ini adalah para mahasiswi dan juga pelajar. Adapun peluang untuk kita, mereka tentu saja ingin melakukan perawatan, namun kerap kali terkendala pada budget yang minim. Dari sinilah, kita hadir untuk mereka dengan moto, kemewahan dari sebuah kesederhanaan. Setelah tadi kita membahas mengenai target pemasaran dan juga peluang, pastinya kita akan menemukan ancaman. Nah, ancaman yang pertama yaitu adalah kesalahan dalam pelayanan. Namun tenang saja, hal itu minim akan terjadi. Kenapa saya sangat yakin? Karena sesuai dengan misi saya, yaitu menggunakan tenaga ahli profesional dengan cara melakukan training pada calon beautician nantinya. Yang kedua, yaitu daya saing dengan salon kecantikan. Tenang saja, karena pada dasarnya, harga yang kita tawarkan sangat pas di kantong mahasiswi dan juga pelajar. Meski demikian, kualitas kita tidak kalah dengan salon kecantikan pada umumnya. Adapun perawatan yang akan kita lakukan nantinya, yaitu adalah yang pertama facial, yang kedua itu kerimbat. Kita akan melakukan kedua perawatan tersebut, namun nanti jika kita sudah berkembang ataupun maju, kita dapat menambah perawatan yang lainnya. Yang pertama yaitu adalah facial. Facial merupakan prosedur perawatan untuk mengatasi masalah pada kulit wajah manusia. Adapun produk yang akan digunakan nanti yaitu yang pertama Sari Ayu, Wardah, dan juga La Tulip. Yang pertama Sari Ayu, kita bisa dapat melihat pada gambar nama produk dan juga harga yang tertera. Nah, jumlah total yang akan kita keluarkan yaitu sekitaran 174.000. Ini masih kisaran harga kotor. Dan diperkirakan dapat digunakan dalam 70 kali pakai. Yang kedua, ada produk Wardah, bisa kita lihat kembali gambar, nama produk, dan juga harga. Jumlah total yang kita akan keluarkan pada produk ini sekitar Rp204.000. Dan ini diperkirakan dapat digunakan dalam 70 kali pakai. Selanjutnya itu adalah La Tulip. Bisa kita dapat lihat kembali gambar, nama produk, dan juga harga. Jumlah totalnya yaitu sekitar Rp469.500. Dan ini diperkirakan dapat digunakan dalam 100 kali pakai. Adapun bahan pembantu yang nantinya akan kita gunakan sekitar total Rp39.000. Namun di sini diperuntukkan untuk 3 merek kosmetik yang tadi, jadi di setiap produk tersebut akan memiliki bahan pembantu masing-masing. Kecuali alkohol akan dibagi 3 karena jumlah yang cukup banyak. Maka total harga untuk tiap produk yang membutuhkan harga pembantu yaitu Rp29.000. Diulang kembali bahwa harga Rp29.000 itu untuk bahan pembantu dari setiap satu jenis kosmetik. Selanjutnya alat dan lenan. Bisa kita lihat kembali gambar, nama alat, dan juga harganya. Dan jumlah totalnya itu sekitar Rp115.000. Sekarang kita menentukan harga pokok, harga jual, dan juga keuntungan dari ketiga jenis produk kosmetik tadi ya. Yang pertama Sari Ayu, kita bisa melihat harga pokok dengan menggunakan rumus modal ditambah bahan pembantu dibagi berapa kali pakai produk. Di sini modal kita Rp174.000 ditambah bahan pembantu Rp29.000 dibagi 70 kali pakai produk tersebut, yaitu Rp2.900. Kita bisa lihat bahwa harga pokoknya itu sangatlah kecil sekali alias murah, maka dari itu untuk harga jual saya tidak mengambil keuntungan 50%, karena kalau misalkan 50% dari Rp2.900 itu terlalu kecil dan tidak masuk akal untuk harga sekali facial dalam produk Sari Ayu ini. Jadi, maka dari itu saya menggunakan survei kepada beberapa salon yang memang pada dasarnya mereka menggunakan ataupun mencantumkan harga untuk sekali facial Sari Ayu ini kisaran Rp35.000 ke atas. Atau bahkan Rp40.000, dari mulai Rp40.000 sampai Rp50.000. Rp35.000 itu masih jarang. Maka dari itu saya mengambil harga jual yang relatif sangat murah sekali karena ini sangat pas di kantong para mahasiswa maupun pelajar. Yaitu harga jualnya Rp30.000 dengan kita akan memiliki keuntungan sekitar Rp1.897.000 jika 70 kali pakai dalam Sari Ayu ini habis total. Yang kedua yaitu Wardah. Kita bisa lihat harga pokoknya itu adalah Rp3.500. Seperti biasa, saya akan mengambil harga jual sesuai survei, yaitu saya mengambil pertengahan Rp35.000 saja, dengan keuntungan yang akan kita dapat Rp2.217.000. Yang ketiga yaitu adalah La Tulip.
harga pokoknya itu 5.000, maka harga jual yang akan saya tawarkan yaitu adalah 40.000. Jadi ada tahapannya karena memang pada dasarnya produk ini memiliki kualitas yang berbeda dari ketiganya. Maka dari itu saya Latulip akan memberikan harga jual yaitu 40.000. Adapun keuntungan yang akan kita dapatkan adalah 4 juta rupiah dalam satu kosmetik bermerek Latulip. Selanjutnya total seluruh keuntungan. Perkiraan jangka waktu itu kita harus menghabiskan dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan itu kurang lebih 240 customer yang akan kita layani dengan ketiga merek kosmetik yang tadi. Adapun keuntungan sementara yaitu adalah sekitar 8.114.000. Uang segitu dari keuntungan dari yang tadi, yang kosmetik Sari Ayu, Wardah dan juga Latulip. Adapun modal keseluruhan setelah kita hitung, ternyata kita mengeluarkan modal 1.049.500. Otomatis, untung bersih dalam 3 bulan itu jika habis dan dapat melayani 240 customer, maka kita akan mendapatkan keuntungan 7.064.500. Menurut saya, uang segini sudah kembali modal dan juga mendapatkan keuntungan dalam waktu 3 bulan tersebut. Atau bahkan bisa jadi kurang maupun lebih, karena ini masih perkiraan kotor saja. Selanjutnya yaitu adalah krim bat. Krim bat merupakan perawatan kulit kepala dan rambut yang menggunakan krim khusus. Produk yang digunakan nantinya yaitu menggunakan merek Coltusia yang pada dasarnya sering dipakai oleh beberapa salon kecantikan. Untuk variannya saya menggunakan 3 rasa yaitu apel untuk kulit normal, lemon untuk berminyak, dan anti dandruff ataupun anti ketombe. Di sini kita bisa lihat untuk kulit normal kita akan menggunakan produk kosmetik seperti pada gambar. Bisa dilihat total harganya itu ada 107.000 dan diperkirakan dapat digunakan dalam 15 kali pakai. Untuk kulit berminyak jumlah total harganya yaitu 110.000 dapat diperkirakan untuk 15 kali pakai. Anti dandruff jumlah total 107.000 diperkirakan sama 15 kali pakai. Bahan pembantu di sini ada berkisar 80.000. Nah, untuk vitamin rambut itu hanya diperuntukkan bagi customer yang ingin memakainya saja. Biasanya beautician yang menawarkan setelah proses selesai dan akan terkena biaya tambahan untuk satu piece vitamin itu Rp2.000. Untuk massage cream itu dibagi 3 agar adil karena memiliki isi yang sangat banyak. Jadi dalam satu kategori cream bath akan ditambah biaya pembantu sebesar 13.500. Alat dan lenan. Di sini kita bisa lihat alat dan lenannya yaitu dengan jumlah total 837.500. Untuk menentukan harga pokok, harga jual dan keuntungan kita bisa lihat di sini. Yang pertama kulit normal. Harga pokoknya itu 8.500 dan seperti biasa untuk harga jual saya menggunakan sistem survei. Saya mengambil pertengahan yaitu Rp30.000. Keuntungan yang akan kita dapat dalam 15 kali melayani customer itu adalah 450.000. Adapun kulit berminyak dan juga anti dandruff, ini saya skip saja karena memang sama semua yaitu dengan keuntungan 450.000, harga pokok 8.500 dan harga jual yang sama pula 30.000. Adapun menjual vitamin rambut tadi, karena vitamin rambut itu kan tidak ada dalam daftar sebetulnya, itu hanya dikhususkan bagi emang yang customer meminta untuk menambahkan vitamin rambut, maka nanti akan terkena harga jual lagi 2.000. Dan di sini kita bisa lihat harga pokoknya itu adalah Rp1.000, maka dari itu kita akan menjualnya sekitar Rp2.000. Keuntungan yang akan kita dapat dari menjual 40 vitamin rambut itu ada Rp80.000 kurang lebihnya. Total keseluruhan keuntungan. Perkiraan jangka waktu ini bisa 3 minggu atau 1 bulan menurut saya, karena di sini kita akan melayani 45 customer. Keuntungan sementara yaitu ada 1.430.000 dengan modal keseluruhan 1.242.000. Nah, untung dalam 1 bulan itu sekitar 188.000. Memang cukup kecil. Namun di sini kita bisa melihat bulan berikutnya keuntungannya akan mencapai 404.500. Dengan kita bisa lihat soalnya kenapa ini bisa jadi seperti ini, karena tadi ketika membeli alat itu ada beberapa alat yang memang mahal, namun sebetulnya di sini kita menggunakannya tidak dengan waktu yang sebentar, alias alat tersebut memiliki jangka waktu yang panjang, jadi tidak sekali pakai harus membeli lagi. Memang ini alat untuk jangka panjang. Adapun kesimpulan, bisnis di bidang pelayanan dan jasa ini sangat menjanjikan di tengah pandemi masa kini. Tidak hanya di masa pandemi saja sebetulnya, karena saat normal pun pasti ada orang yang malas untuk sekedar melakukan perawatan keluar rumah. Maka dari itu, saya akan membantu menyelesaikannya dengan adanya home care. Selain hemat, kualitasnya pun tidak kalah saing dengan perusahaan salon ternama lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata dalam menyampaikan bisnis plan yang saya rancang ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.